Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yendri Susanti. Di sini saya akan menampilkan proposal saya dengan judul meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan menggunakan pendekatan metaphorical thinking. Yang mana proposal ini saya ajukan untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah metode penelitian pendidikan dan pengajaran matematika. Nah, langsung saja. Pada bagian bab 1 pendahuluan, pada latar belakang masalahnya, matematika sebagai the queen of the science memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan di suatu negara. Seseorang yang mempelajari matematika tentunya akan terbiasa untuk berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, selain itu, penerapan matematika tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari seperti dalam perdagangan, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam Permendikbud nomor 58 tahun 2014 menyatakan salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah pemahaman konsep matematis. Pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan dasar yang menjadi pondasi dalam mengembangkan kemampuan matematis lainnya, seperti kemampuan komunikasi, penalaran, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran matematika sendiri, pemahaman konsep matematis merupakan bagian yang tergolong paling penting. Karena semakin tinggi pemahaman konsep matematis peserta didik, tentunya maka akan semakin tinggi pula tingkatan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Saat peserta didik telah memahami suatu konsep dasar matematika dengan baik, maka peserta didik tentunya akan lebih mudah untuk memahami konsep matematika yang lebih kompleks lagi. Untuk tercapainya kemampuan pemahaman siswa yang lebih baik lagi, maka di sini harus lebih ditekankan lagi dalam penyelesaian konsep menghubungkan ide matematik dan konsep kehidupan sehari-hari. Nah, dalam mengarahkan siswa agar dapat menyelesaikan konsep menghubungkan ide matematik dan konsep kehidupan sehari-hari, guru dapat mengarahkan siswa seperti mencari konsep, menemukan konsep, dan mengaplikasikan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah dalam soal matematika. Carreira Afrilianto 2012 halaman 194 mengemukakan bahwa konsep berpikir yang menekankan pada kemampuan menghubungkan ide matematika dan fenomena yang ada di antaranya adalah metaphorical thinking. Menurut Sunito 2013 halaman 60, pendekatan metaphorical thinking merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan metafora-metafora untuk menjelaskan suatu konsep. Metafora yang digunakan pada pendekatan ini merupakan proses pemindahan arti dan asosiasi baru dari satu objek atau gagasan yang abstrak ke objek atau gagasan yang lain yang sudah lebih dikenal. Melalui proses bermetafora, peserta didik dilatih untuk melihat hubungan-hubungan antara pengetahuan konsep yang telah mereka peroleh dengan pengetahuan konsep yang akan diperolehnya. Nah, proses tersebut tentunya merupakan bagian dari pemahaman, sehingga melalui proses bermetafora diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Karakteristik dari pendekatan metaphorical thinking ialah menjembatani konsep-konsep yang abstrak menjadi hal yang lebih konkret. Metaphorical thinking merupakan jembatan antara model dan interpretasi, memberikan peluang yang besar kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuannya dalam belajar matematika. Dan melalui metaphorical thinking, proses belajar peserta didik tentunya akan menjadi lebih bermakna karena peserta didik dapat melihat hubungan antara konsep yang dipelajarinya dengan konsep yang telah dikenalnya sebelumnya. Dengan demikian, dapat
mengasumsikan bahwa dengan pendekatan metaphorical thinking dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap masalah rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini akan mencoba menjawab atas permasalahan yang telah dipaparkan, yaitu dengan judul meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan menggunakan pendekatan metaphorical thinking. Nah, untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, pemahaman konsep matematis peserta didik yang masih rendah. Yang kedua, proses pembelajaran matematika yang berlangsung belum terasa optimal untuk mengembangkan pemahaman konsep matematis peserta didik. Untuk batasan masalahnya, pada penelitian ini, masalah dibatasi pada pemahaman konsep matematis peserta didik di kelas 9 SMP Negeri 7 Padang pada materi bangun ruang sisi lengkung. Rumusan masalahnya, berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi dan dibatasi, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan pendekatan pembelajaran metaphorical thinking. Yang kedua, apakah kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan pendekatan pembelajaran metaphorical thinking lebih tinggi daripada kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan pembelajaran konvensional. Untuk asumsinya, setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran. Lalu, hasil tes yang diperoleh peserta didik nantinya akan menunjukkan pemahaman konsep matematis peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, yaitu guru mampu menerapkan pendekatan pembelajaran metaphorical thinking. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan pendekatan pembelajaran metaphorical thinking. Lalu untuk mengetahui apakah kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan pendekatan pembelajaran metaphorical thinking lebih tinggi daripada kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan pembelajaran konvensional. Ini untuk manfaat penelitian ini, yaitu bagi peneliti sebagai bekal dan pengetahuan dalam mengajar matematika di masa yang akan datang, dan bagi peserta didik sebagai pengalaman baru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis, bagi guru sebagai bahan pertimbangan bagi guru dan calon guru matematika dalam pelaksanaan pembelajaran matematika, bagi kepala sekolah sebagai tambahan informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran di sekolah dapat tercapai. Kita lanjutkan pada bagian bab 2, yaitu kerangka teoritis. Nah, kajian teori pada bagian ini akan dijelaskan teori mengenai pembelajaran matematika, variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu pemahaman konsep matematis, serta penerapan pendekatan pembelajaran metaphorical thinking. Pembelajaran matematika. Di sini ada beberapa pendapat mengenai yang menyatakan bahwa belajar, yang salah satunya itu Jerome dalam Trianto 2009 halaman 15 yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimilikinya. Lalu, jadi belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham, dan juga merupakan suatu proses membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik yang nantinya akan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, di sini ada beberapa pendapat mengenai yang dimaksud dengan pembelajaran.
Nah, secara umum, pembelajaran matematika itu merupakan suatu proses belajar matematika yang terencana dengan sistematis yang menyebabkan adanya perubahan tingkah laku dan pola pikir peserta didik menjadi lebih baik. Nah, dalam Permendikbud nomor 58 tahun 2014, tujuan pembelajaran matematika itu agar peserta didik dapat memahami konsep matematika, merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Lalu menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. Selanjutnya, menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah. Kemudian, selanjutnya mengomunikasikan gagasan penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Selanjutnya, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Berikutnya, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan pembelajarannya. Lalu melakukan kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika. Terakhir adalah menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan matematika. Tujuan pembelajaran tersebut akan tercapai dengan baik apabila guru dapat menerapkan strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Kombinasi antara strategi, pendekatan, metode, dan teknik akan menghasilkan satu model pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika, guru tentunya harus mampu membuat proses pembelajaran matematika yang tidak monoton, membuat peserta didik tertarik untuk lebih aktif selama proses pembelajaran, serta mampu meningkatkan rasa tanggung jawab individu dalam memahami proses pelajaran sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, dasar teori mengenai pemahaman konsep matematis. Di sini dipaparkan beberapa pendapat mengenai pemahaman konsep matematis. Salah satunya yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemahaman berarti proses pembuatan, cara memahami atau memahamkan. Lalu menurut Dahlan, hampir semua teori belajar menjadi pemahaman sebagai tujuan dari pembelajaran. Seseorang dikatakan memahami sesuatu jika telah dapat mengorganisasikan dan mengungkapkan kembali apa yang telah dipelajarinya dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Peserta didik tidak lagi harus mengingat dan menghafal informasi yang diperolehnya, melainkan harus dapat memilih dan mengorganisasikan informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Sanjaya. Pada pemahaman, bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan, atau kemampuan menangkap masalah dan atau arti suatu konsep. Nah, di sini juga dipaparkan pemahaman dalam mempelajari matematika menurut beberapa ahli. Ada yang menurut Polya yang membedakan 4 level pemahaman yaitu pemahaman mekanikal, pemahaman induktif, pemahaman rasional, dan pemahaman intuitif. Ada juga menurut Scam
Yang membedakan ada dua jenis pemahaman, yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Menurut Rusvendi yang menyatakan ada 3 macam pemahaman, yaitu ada pengubahan, pembuatan ekstrapolasi, dan pemberian arti. Dan masih ada beberapa lagi menurut ahli-ahli lainnya yang memaparkan tentang pemahaman konsep matematis. Nah, dari seluruh uraian di atas, pemahaman konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengemukakan suatu konsep dengan bahasanya sendiri. Lalu yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika. Yang keempat, mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. Keempat indikator pemahaman konsep matematis tersebut disesuaikan dengan permasalahan peserta didik yang telah disebutkan di latar belakang. Pemahaman konsep merupakan tingkatan hasil belajar seseorang hingga dapat menjelaskan suatu informasi dengan kata-katanya sendiri. Oleh karena itu, seorang peserta didik dituntut tidak hanya sebatas mengingat suatu pelajaran saja, tetapi juga mampu menjelaskan apa yang telah dipelajarinya dengan menggunakan kalimat mereka sendiri. Lalu teori metaphorical thinking. Sini ada beberapa teori dari beberapa ahli. Ada yang pengertian pendekatan menurut Rusvendi pendekatan merupakan jalan atau cara yang ditempuh guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, dilihat dari sudut bagaimana proses pembelajaran tersebut dikelola. Lalu ada dari KBBI, dari Wahab dalam Khairunisa 2008 menyatakan bahwa metafora terletak pada perannya yang penting dalam memahami hubungan antara bahasa pengetahuan manusia dengan dunia yang diinginkannya. Lalu di sini juga ada contoh-contoh metafora. Bisa dilihat dan dibaca. Nah, dari beberapa pendapat di atas dan dari contoh-contoh metafora dapat disimpulkan bahwa metafora adalah perbandingan langsung dari dua hal yang berbeda makna, baik berhubungan atau tidak. Metafora dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dengan menjelaskan konsep yang sulit melalui gabungan hal-hal yang sudah dikenal. Lalu ada beberapa definisi dari beberapa ahli tentang metaphorical thinking. Salah satunya yaitu menurut Bruce Joyce, Emily Calhoun, dan David Hopkins tahun 1997 mendefinisikan metaphorical thinking sebagai suatu model yang dirancang untuk membawa kita ke dunia yang sedikit tidak logis untuk memberikan kita kesempatan untuk menciptakan cara-cara baru dalam melihat sekeliling, cara-cara baru untuk mengekspresikan diri, dan cara-cara baru dalam pendekatan masalah. Dalam berpikir metaforik, kita diajak untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Lalu ada juga menurut Hendriana, metaphorical thinking
atau berpikir metaforik dalam matematika digunakan untuk memperjelas jalan pikiran seseorang yang dihubungkan dengan aktivitas matematikanya. Konsep-konsep abstrak yang diorganisasikan melalui metaphorical thinking dinyatakan dalam hal-hal konkret berdasarkan struktur dan cara-cara bernalar yang didasarkan sistem sensori motor yang disebut dengan metafora konseptual. Bentuk metafora konseptual meliputi grounding metaphors, merupakan dasar untuk memahami ide-ide matematika yang dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari. Yang kedua itu linking metaphors, membangun keterkaitan antara dua hal, yaitu memilih, menegaskan, memberi kebebasan, dan mengorganisasikan karakteristik dari topik utama dengan didukung oleh topik tambahan dalam bentuk pernyataan-pernyataan metaforik. Yang ketiga, redefinitional metaphors mendefinisikan kembali metafor tersebut dan memilih yang paling cocok dengan topik yang akan diajarkan. Lalu menurut Schiller, terdapat empat tahap metaphorical thinking yang dikemukakannya, yaitu yang pertama koneksi, menghubungkan dengan membandingkan dua atau lebih hal atau ide-ide yang akan dipelajari dengan pengalaman sehari-hari atau dengan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya yang memiliki tujuan untuk memahami sesuatu. Yang kedua adalah penemuan atau discovery, mengeksplorasi perbandingan pada tahap sebelumnya secara mendalam dan menemukan sesuatu yang baru, serta memecahkan persoalan berdasarkan hubungan atau keterkaitan tersebut dengan cara melibatkan pengamatan dan pengalaman dan mengorganisasikan karakteristik dari topik utama dengan didukung oleh topik tambahan dalam bentuk pernyataan metaforik. Lalu yang ketiga, penciptaan atau invention, menciptakan sesuatu dan membuat pemahaman baru berdasarkan pada tahap koneksi dan penemuan. Suatu penemuan memerlukan suatu proses dari menghubungkan sesuatu dengan yang lain dan juga memerlukan pengamatan. Lalu aplikasi, yaitu menerapkan produk atau hasil pada persoalan atau konteks lain. Jadi dapat dikatakan bahwa pada metaphorical thinking, materi atau ide-ide matematika yang bersifat abstrak akan dipindahkan dan dihubungkan dengan materi atau ide-ide yang bersifat konkret atau masalah kontekstual. Kemudian dibangun keterkaitan di antara keduanya dengan cara memilih dan mengorganisasikan karakteristik masalah kontekstual yang sesuai untuk menjelaskan konsep matematika yang bersifat abstrak. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, pendekatan metaphorical thinking adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan metafora-metafora untuk menjelaskan dan memahami suatu konsep. Pendekatan metaphorical thinking yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran menyajikan permasalahan kontekstual disusun untuk dipahami, dijelaskan, dan diinterpretasikan ke dalam konsep matematis atau sebaliknya, dengan cara menghubungkan dan membandingkan konsep konkret yang sesuai dengan konsep matematis yang akan dipelajari. Lalu, mengeksplorasi perbandingan tersebut secara mendalam, kemudian membangun keterkaitan dan menemukan konsep yang dimaksud, lalu menghasilkan suatu pemahaman baru berdasarkan hasil temuannya, dan mengaplikasikan konsep yang sudah ditemukan ke dalam persoalan atau konteks lain. Jadi ada tahapan-tahapan pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini. Grounding metaphors yang tahap-tahapnya dari yang 4 tadi, yaitu connection, discovery, invention, application. Begitu juga dengan redefinitional metaphors, dan itu juga dengan linking metaphors. Sini juga ditambahkan teori mengenai pembelajaran konvensional, di mana pembelajaran konvensional itu merupakan pembelajaran yang umum digunakan di sekolah-sekolah. Biasanya merupakan pembelajaran dalam konteks klasikal yang sudah terbiasa dilakukan yang sifatnya berpusat pada guru.
Dalam hal ini, pembelajaran konvensional yang biasa digunakan di sekolah di tempat peneliti akan melaksanakan penelitian dan sifatnya berpusat pada guru, itu strategi meta pembelajaran ekspositori. Untuk penelitian yang relevan, di sini ada beberapa sumber yang saya jadikan pedoman untuk penelitian ini. Itu ada dari Carreira 2001 yang melakukan penelitian berkaitan dengan peran metaphorical thinking dalam pemahaman modal matematika peserta didik. Lalu ada dari Ludlow 2004 yang meneliti tentang metaphor and numerical diagrams in the arithmetical activity of a fourth grade class. Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis interaksi antara siswa dan guru yang difokuskan pada aktivitas aritmatika siswa. Lalu yang ketiga ada dari Ferrara 2005 yang mengobservasi bagaimana metaphorical thinking dan perbandingan dapat membantu mengembangkan perubahan dari persepsi kepada teori dan menyusun serta mengkomunikasikan berpikir matematik. Yang keempat ada dari Harris Hendriana 2009 dalam penelitian komparatifnya antara pendekatan metaphorical thinking dan pendekatan konvensional, menemukan bahwa kemampuan pemahaman matematik, komunikasi, dan kepercayaan diri peserta didik yang pembelajarannya menggunakan pendekatan metaphorical thinking lebih baik daripada menggunakan cara biasa. Yang kelima dari M. Afrilianto 2012 melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelaah peningkatan pemahaman konsep dan kompetensi strategis matematis antara peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan metaphorical thinking dengan pendekatan konvensional. Lalu yang terakhir dari Rimanita Khairunisa 2016 dengan judul penelitiannya pengaruh pendekatan metaphorical thinking terhadap kemampuan penalaran analogi matematika siswa. Di sini kerangka konseptualnya. Hampir sama dengan pemaparan yang sudah dijelaskan tadi mengenai pendekatan metaphorical thinking. Mana pendekatan metaphorical thinking itu memiliki 3 komponen, yaitu grounding metaphors, redefinitional metaphors, dan linking metaphors. Dan juga masing-masing dari 3 komponen ini dapat dibentuk melalui 4 tahapan proses metaphorical thinking yang dikemukakan oleh Schiller, yaitu connection, discovery, invention, dan application. Nah, berdasarkan teori yang telah dipaparkan, pendekatan metaphorical thinking ini melatih siswa untuk menemukan kesamaan pada 2 hal atau lebih yang berbeda. Hal ini relevan dengan kemampuan pemahaman konsep matematis yang ingin ditingkatkan, yaitu mampu menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian hipotesis dari penelitian ini adalah pemahaman konsep matematis peserta didik yang belajar dengan pendekatan metaphorical thinking lebih baik daripada pemahaman konsep matematis peserta didik yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian, jenis penelitian, dan rancangan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalahnya dan tujuan yang akan dicapai, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen ini bertujuan untuk melihat perbandingan pemahaman konsep matematis peserta didik yang belajar dengan pendekatan metaphorical thinking dan pembelajaran konvensional. Mana metode kuasi eksperimen ini pada dasarnya sama dengan eksperimen murni. Bedanya terletak dalam pengontrolan variabelnya.
Pengontrolannya hanya dilakukan terhadap satu variabel saja, yaitu variabel yang dipandang paling dominan. Metode ini dilakukan apabila peneliti tidak dapat mengontrol secara penuh faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel penelitian, dan peneliti tidak dapat membuat ketentuan pembagian subjek, maka diperbolehkan menggunakan subjek sebagaimana adanya. Dalam pelaksanaannya diperlukan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, rancangan penelitian digunakan adalah randomized subject post-test only control group design. Dalam penelitian ini terdapat dua kelas yang dipilih secara acak, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberikan treatment berupa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metaphorical thinking, sedangkan pada kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Nah, berikut adalah tabel dengan rancangan penelitian randomized subject post-test only control group design. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok besar di wilayah yang menjadi lingkup penelitian, sedangkan pada penelitian ini hanya dilakukan terhadap sekelompok anggota populasi yang mewakili populasi. Sekelompok yang mewakili populasi ini yang secara nyata kita teliti dan tarik kesimpulan daripadanya disebut sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 9 SMP Negeri 7 Padang. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel acak klaster atau cluster random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan dengan merandom kelas. Teknik ini mengambil dua kelas dari seluruh total kelas 9 yang terdapat di SMP Negeri 7 Padang. Satu kelas yang terpilih yaitu kelas 9A yang dijadikan sebagai eksperimen dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metaphorical thinking, dan kelas 9B yang dijadikan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Teknik pengumpulan datanya, data diperoleh dari hasil post-test kedua kelompok sampel yang diberikan. Tes kemampuan pemahaman konsep matematis yang sama. Lalu yang dilakukan pada akhir pokok bahasan materi yang telah dipelajari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Nah, tes kemampuan pemahaman konsep matematis yang diberikan pada kelas eksperimen yaitu kelas 9A diterapkan sebagai pendekatan metaphorical thinking, dan kelas kontrol yaitu kelas 9B yang diterapkan dengan pembelajaran konvensional. Tes kemampuan pemahaman konsep matematis yang diberikan nantinya terdiri dari 5 butir soal berbentuk esai dengan pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung. Lalu untuk instrumen penelitiannya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes berupa tes akhir atau post-test untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Instrumen tes tersebut diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung sebanyak 5 butir soal berupa tes esai, di mana tes yang diberikan kepada kedua kelas tersebut adalah sama. Sini ada pedoman penskoran yang diperlukan untuk memperoleh data kemampuan pemahaman konsep matematis pada setiap butir soal. Kriteria penskoran ini berpedoman pada acuan yang dikemukakan oleh Chai, Lane, dan Jacobson dalam Nanang 2009 halaman 97 melalui Holistic Scoring Rubrics seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Mana ada skornya dari 0 sampai 4, kemudian kriteria jawaban dan alasannya. Untuk nilai akhirnya itu perolehan skor dibagi dengan total skor dikali dengan skor ideal atau 100. Agar soal instrumen tes dapat dikatakan memenuhi syarat soal yang baik, dilakukan proses uji validasi, daya pembeda soal, taraf kesukaran, dan reliabilitas.
Untuk validitas instrumennya diperlukan dalam penelitian ini diperlukan uji validitas agar ketetapan alat penelitian terhadap konsep yang dinilai sesuai. Sebelum dilakukannya uji validitas instrumen tes penelitian ke siswa atau validitas empiris, lebih dahulu peneliti melakukan validitas instrumen tes pemahaman konsep peserta didik melalui metode validitas konten oleh para ahli dengan memberikan form penilaian instrumen tes penelitian kepada satu orang dosen pendidikan matematika di Universitas Negeri Padang dan satu guru matematika SMP Negeri 7 Padang. Nah, komentar penilaian pada form penilaian instrumen tes ini digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki instrumen tes penelitian. Apabila item soal instrumen yang tidak esensial ataupun tidak relevan menurut para ahli, maka instrumen tersebut tetap digunakan dengan melakukan perbaikan terlebih dahulu. Penelitian instrumen tes yang dilakukan oleh para ahli ini selain untuk perbaikan instrumen juga dimaksudkan untuk memperoleh uji validitas konten. Di sini saya menggunakan rumus uji validitas dengan metode CVR, Content Validity Ratio, dengan rumusnya sebagai berikut, yaitu CVR sama dengan NE dikurang N per 2 dibagi dengan N per 2. Validitas konten dengan metode CVR ini dilakukan pada tiap item soal. Jika nilai CVR tidak memenuhi signifikansi statistik yang ditentukan dari tabel nilai minimum CVR yang disajikan lau C, maka item soal tersebut tidak valid dan akan dihilangkan atau dieliminasi. Kemudian setelah melakukan uji validitas konten dengan metode CVR, lalu peneliti melakukan uji validitas empiris dengan menguji cobakan instrumen tes penelitian kepada peserta didik dengan 5 butir soal yang memenuhi signifikansi statistik dari nilai minimum CVR. Kemudian hasil cobanya dianalisis kevalidannya dan dengan menggunakan rumus korelasi product moment person. Uji validitas instrumen dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan di atas dengan R tabel pada taraf signifikan 5% dengan ketentuan jika R hitung lebih besar dari R tabel berarti butir soal valid, sedangkan jika R hitung kecil dari R tabel berarti butir soal tersebut tidak valid. Kemudian reliabilitas instrumennya. Untuk menentukan reliabilitas soal bentuk uraian digunakan rumus alfa, yaitu R11. Sini ada tabel kriteria koefisien reliabilitas. Nah, selanjutnya itu taraf kesukaran. Dilakukan uji taraf kesukaran bertujuan untuk menunjukkan apakah soal itu tergolong mudah, sedang, atau sukar. Rumusnya yaitu P sama dengan B per JS. Ini keterangannya, ada tabel 3.4 indeks taraf kesukarannya, ada interval dan kriterianya, kemudian daya pembeda soal. Untuk mengetahui diskriminasi tiap butir soal digunakan rumus ini, BP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Ada tabel kriteria daya pembeda soal. Lalu untuk teknik analisis data, yang pertama yaitu uji prasyarat data kemampuan pemahaman matematis peserta didik yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk dapat menjawab hipotesis tindakan. Analisis data yang digunakan adalah pengujian hipotesis mengenai perbedaan dua rata-rata. Uji yang digunakan adalah uji T. Dan sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis data, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas yang digunakan yaitu uji Anderson-Darling untuk melihat apakah tes
kelas sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan software Minitab. Berdasarkan hasil uji normalitasnya nanti jika diperoleh jika nanti alfanya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tes akhir kedua sampel tersebut berdistribusi normal atau terima nol. Lalu uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah data tes skala sampel memiliki variasi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan uji F seperti yang dimukakan oleh Sujana 2002. Statistik F dihitung dengan rumus F sama dengan variansi terbesar dibagi dengan variansi terkecil. Uji hipotesisnya, setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas, diperoleh data tes akhir kedua kelas sampel berdistribusi normal. Nantinya berdistribusi normal, apakah berdistribusi normal dan memiliki variasi yang homogen atau tidak. Uji ini, oleh karena itu, uji hipotesis menggunakan uji T. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman konsep matematis siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Berdasarkan hipotesis yang dimukakan, maka dilakukan uji satu pihak dengan hipotesis sebagai berikut. Kemudian rumus uji T yang dimukakan oleh Sujana yaitu ada T dengan S kuadrat. Uji hipotesis ini intinya dilakukan dengan bantuan software Minitab. Nah, mungkin sekian penjelasan proposal saya. Jika terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta komentar, kritik, saran atau tambahan dari Ibu dan teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.